Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menuju siang buat adik-adik semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap terjaga kesehatannya dan terus diberi kebahagiaan. Dan salam hormat saya kepada para guru-guru yang selalu mendampingi adik-adik SMA seprovinsi Sulawesi Selatan untuk belajar ya. Oke, kembali lagi bersama saya Yayat dalam program sukses UTBK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, pada sesi kali ini kembali lagi bersama saya Yayat. Kita akan coba kembali membahas soal-soal dari salah satu subtes, yaitu pengetahuan kuantitatif. Dalam hal ini kita akan coba membedah soal tentang matriks. Nah, seperti kita ketahui sekarang bahwa sudah H-48 SNBT teman-teman. Jadi, gencarkan senjatanya kalian, gencarkan semangat kalian untuk terus mempersiapkan SNBT-nya ya. Karena sudah tidak lama lagi. Seperti puasa, kemarin-kemarin kita sudah baru 2 bulan menjelang puasa, ternyata sudah puasa sekarang. Jadi, SNBT juga tak akan terasa lagi waktunya. Jadi, tunggu apa lagi? Semangat, oke? Nah, sekarang kita coba akan membahas soal matriks ya. Oke, soal nomor 1. Matriks A dan B memiliki inverse, serta matriks A itu bentuknya adalah 2, 1, 0, minus 3. Sedangkan matriks B itu bentuknya 2, 1, 1, min 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, kita perlihatkan bahwa di kuantitas P itu menunjukkan determinan matriks inverse dari A inverse dikali B. Sedangkan Q itu kuantitasnya sebesar 2. Jadi fokus kita adalah kita mencari determinan dari matriks inverse dari inverse A dikali B. Kita tuliskan kembali ya. Inverse A dikali B. Terus ini inverse-nya. Oke. Kita mau cari determinannya ya. Determinan dari ini. Nah, sekarang perlu teman-teman ketahui, perlu mengingat kembali apa sih sifat-sifat dari determinan matriks persegi ya. Ini kebetulan matriks persegi ya karena dia ukurannya 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita kasih hint dulu. Pertama, jika kita punya matriks A kali B, ya, matriks A kali B, kita mau cari determinannya. Maka determinannya itu bisa kita tulis sebagai determinan A dikali determinan B. Oke? Determinan A dikali determinan B. Terus kalau kita punya matriks inverse A, maka determinannya itu sama saja dengan seperdeterminan dari matriks A. Dua ini sudah cukup untuk mencari soal yang kita gunakan sekarang ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa determinan matriks inverse dari inverse A dikali B. Nah, kita lihat bahwa ini ada inverse nih, ya. Maka kita bisa tulis menjadi seperdeterminan dari inverse A dikali B. Oke? Nah, terus kita lihat lagi kembali bahwa ada perkalian 2 matriks, ya. Perkalian 2 matriks. Maka kita tulis seperdeterminan inverse A dikali determinan B. Oke. Nah, sampai sini kita lihat lagi, oh ternyata ada inverse A lagi yang muncul. Kita mau cari determinannya. Maka kita pakai sifat yang ini. Sifat yang kedua. Maka kita bisa tulis 1 per determinan A dikali
determinan B. Nah, jadi simpelnya seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah tidak usah lagi mencari inverse dari matriks A apa, inverse dari matriks B apa, karena kita sudah dapatkan seperti ini, ya. Kita menggunakan sifat seperti ini, ya. Nah, tinggal kita cari tahu dulu berapa determinan dari matriks A dengan matriks B, ya. Oke, kita coba tulis di sini. Untuk determinan matriks A, ingat ya, kalau kita mencari determinan matriks 2 kali 2, maka kita perlu kali silang saja seperti ini. Terus kita kurangkan, ya. Berarti kalau kita cari determinannya si A, maka kita dapatkan 2 kali minus 3 dikurang 1 kali 0. Maka kita dapatkan sebesar 2 kali minus 3 minus 6, 1 kali 0, 0, maka min 6 kurang 0, minus 6. Nah, sedangkan determinan matriks B, kita bisa dapatkan dengan cara 2 kali minus 1 dikurang 1 kali 1. Maka dapat sebesar minus 3. Oke, minus 3 ya. Nah, tinggal kita substitusi di persamaan yang sudah kita dapatkan. Jadi, kita tulis 1 per determinan B itu sebesar minus 3 dibagi dengan determinan A sebesar minus 6. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya, minus 3 dengan minus 6 ya. Ini minusnya hilang. 3 habis membagi 6 ya. Jadi dapatnya 2. Di sini 1 per 2. Nah, karena dapatnya 1 dibagi 1 per 2, maka kita dapatnya menjadi 2 ya. Nah, dengan demikian, hasil dari determinan inverse dari inverse A kali B adalah 2. Nah, berarti nilai P kita adalah 2, teman-teman. Kita lihat, ternyata kita punya nilai yang sama dengan Q. Ya, maka hubungannya adalah C. P sama dengan Q. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan soal seperti ini? Oke, mungkin kita coba lihat dulu di kolom komentar. Apakah pada menjawab C? Oke, kita lihat dulu. Oh, ada ya ternyata ya. Menjawab C. Bagus, bagus, bagus. Oke, bagi yang merasa salah, ya silakan dikoreksi lebih lanjut lagi ya, teman-teman, untuk soal ini. Jadi terbilang ini soal yang relatif mudah ya, relatif mudah karena kita bisa memanfaatkan sifat-sifat matriks seperti ini. Jadi kalian tidak usah lagi mencari inverse A berapa, inverse B berapa, dan seterusnya ya. Oke, gimana? Aman ya? Nah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Silakan di screenshot dulu. Oke. Soal nomor 2. Matriks A memiliki inverse 2 min 1, 2, 1 dan memenuhi matriks A dikali 3 min X 4 plus Y sama dengan XY untuk suatu bilangan real X dan Y. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana kuantitas P ini menunjukkan X kurang Y, terus Q-nya itu nilainya 1. Nah, sekarang kita coba lagi melihat soalnya seperti ini. Pertama, matriks A ini punya inverse. Nah, ini inverse-nya adalah matriks 2 min 1, 2, 1. Jadi kita bisa tuliskan ini sebagai inverse dari matriks A ya. Bisa kita tuliskan seperti ini, inverse dari matriks A. Oke. Nah, terus kita punya persamaan seperti ini. A, kita tuliskan kembali ya. Matriks A dikali 3 min X 4 plus Y sama dengan XY. Oke. Sekarang,
apakah kita perlu mencari matriks A terlebih dahulu? Boleh saja, tapi itu akan sedikit memakai waktu yang lama. Di sini kita akan perkenalkan kembali, mengingat kembali apa sih sifat-sifat dari inverse ya. Inverse matriks. Ingat bahwa jika matriks A, kita punya matriks A, dikalikan dengan inverse-nya, maka ini juga sama dengan inverse A dikali dengan matriks A. Maka hasilnya adalah matriks identitas. Apa matriks identitas itu, Kak? Matriks identitas itu yang bentuknya 1, 0, 0, 1. Gitu. Sebenarnya, apa sih guna matriks identitas ini? Jadi, kalau kalian mengalihkan suatu matriks, misalkan matriks A dengan matriks identitas, maka hasilnya itu adalah matriks A itu sendiri. Ya, matriks A itu sendiri. Nah, jadi, untuk mengerjakan soal ini, yang kita lakukan pertama kali adalah kalikan saja dengan matriks inverse A. Ya. Saya munculkan di sini. Inverse A dikali A, matriks A dikali 3 min X 4 tambah Y, maka hasilnya adalah inverse A dikali X, Y. Nah, perhatikan tata letak dari inverse A ini. Kalau saya letakkan di kirinya matriks A, matriks ini, maka saya juga harus letakkan di sebelah kirinya. Ya. Kalau saya taruh di sebelah kanan, maka saya harus taruh di sebelah kanannya juga, di ruas kanan. Gitu. Oke? Nah, kita lihat bahwa matriks inverse A dikali matriks A kan hasilnya adalah matriks identitas. Nah, kita tuliskan di sini, ini matriks identitas. Kalau kita kalikan dengan matriks ini, 3 min X 4 tambah Y, maka hasilnya tetap 3 min X 4 tambah Y. 3 min X 4 tambah Y. Nah, tinggal kita substitusi matriks inverse A di sana, yaitu 2 min 1, 2 min 1, 2, 1. Kita kalikan dengan X, Y. Nah, sekarang tinggal kita lakukan perkalian matriks ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah mengalihkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti 2X, 2 kali X, 2X, ditambah min 1 kali Y minus Y. Atau kita tulis di sini minus Y ya, langsung. Min Y. Terus kita kalikan baris kedua dengan kolom ini, XY, kolom pertama. Berarti 2 kali X, 2X, 1 kali Y plus Y ya. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan hubungannya seperti ini. Jadi kita punya dua persamaan, 3 min X sama dengan, yang kita punya baris pertama 3 min X sama dengan 2X min Y. Maka kita punya 3 sama dengan 3X minus Y. Oke, 3X minus Y. Terus kita punya di baris kedua 4 tambah Y sama dengan 2X tambah Y. Nah, perhatikan bahwa ini di ruas kiri dan kanan sama-sama punya Y. Plus Y ya. Jadi kita bisa hilangkan. Maka kita dapatkan 4 sama dengan 2X. Jadi kita punya X sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Oke, kita sudah mendapatkan satu variabel nilai X ya. Setelah itu kita tinggal masukkan substitusi nilai X-nya ke sini. Jadi kita masukkan di sini. Ya. Maka kita punya 3 sama dengan 3 dikali 2 dikurang Y. Sama dengan 6 kurang Y. Berarti kita punya Y sama dengan 6 kurang 3. Hasilnya adalah 3. Ya. Jadi kita sudah dapatkan dua variabel ini. Ada X-nya sama dengan 2, terus Y-nya sama dengan
3. Tinggal kita substitusi di pernyataan P ini. X kurang Y berarti 2 dikurang 3. Hasilnya adalah minus 1. Nah, kita lihat bahwa ternyata kuantitas P yang kita dapatkan itu lebih kecil, kurang dari kuantitas Q. Maka hubungan antara P dan Q ini adalah bravo ya. Oke ya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan soal ini? Oke. Semoga teman-teman di sana sudah paham ya. Jadi teman-teman tidak usah lagi mencari matriks A-nya seperti apa, karena kita sudah tahu sifat seperti yang tertulis di sana ya. Oke, silakan di screenshot penyelesaiannya karena kita akan pindah ke soal selanjutnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, soal selanjutnya. Matriks min 5, 2, min 3, 1 merupakan inverse matriks M. Oke, sudah dikasih tahu bahwa matriks tersebut adalah inverse ya, dari matriks M. Jadi kita sudah tandai dulu. Ini adalah inverse dari matriks M ya. Dan memenuhi operasi seperti berikut ya. Nah, kita lihat untuk suatu bilangan real A dan B. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana kuantitas P adalah 3A min 2B, sedangkan kuantitas Q itu bernilai 0. Berarti kita fokus langsung untuk mencari nilai 3A kurang 2B. Kalau kita lihat 3A kurang 2B, berarti kita cari dulu nilai A sama B-nya. Di mana didapatnya? Dari operasi yang tertera di soal ya. Kita langsung tuliskan kembali ya. A minus 9, 2 tambah B, minus 12, ditambah 1, B, 2A, minus 3, sama dengan 3 kali M. Oke, 3 kali M. Nah, perhatikan bahwa kita punya operasi penjumlahan ya. Kalau operasi penjumlahan berarti kita langsung saja menjumlahkan anggota-anggota matriks yang punya posisi yang sama. Berarti A tambah 1 yang ini, berarti A tambah 1 terus min 9 tambah B, min 9 tambah B, 2 tambah B tambah 2A, berarti 2A tambah B tambah 2. Terus min 12 ditambah minus 3. Itu hasilnya adalah minus 15. Nah, sama dengan 3 kali matriks M. Nah, sekarang apakah kita perlu mencari matriks M? Dirasa perlu ya. Di sini karena kalau kita lihat 3 ini adalah suatu bilangan konstanta, bukan sebuah matriks ya. Jadi kita harus mencari matriks M itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ya sama saja kita mencari inverse dari matriks M ya. Berarti kita tuliskan di sini. Berarti matriks M itu sama saja dengan ya inverse dari matriks inverse dari M. Gini ya. Berarti sama saja kita tulis menjadi 1 per determinan dari matriks inverse M. Determinannya kan itu min 5 kali 1. Terus dikurang minus 3 dikali 2. Terus kita kalikan dengan matriks adjoinnya. Bagaimana cara mencari matriks adjoin dari matriks 2 kali 2? Simple. Langsung saja. Min 5 sama 1 kita tukar posisinya. Jadi 1 minus 5 di sini. Terus posisi dari minus 3 dan 2 di sana tetap, tapi kita kali negatif. Jadi kita dapatkan sebesar di sini minus 2, di sini 3 ya. Maka kita lanjutkan perhitungannya. 1 per min 5 kali 1 minus 5
minus 3 kali 2 minus 6, minus 5 dikurang minus 6, hasilnya adalah 1. 1 min 2, 3 minus 5. Maka kita punya 1 bagi 1 kan 1. Ya, 1 dikali matriks ini kan hasilnya matriks itu sendiri ya. Maka kita dapatkan 1 minus 2, 3 minus 5. Jadi ini adalah matriks M ya. Jadi tinggal kita tuliskan di sini. 1 minus 2, 3 minus 5. Ini kita coba pisah dulu. Nah, oke. Nah, tinggal kita hitung kembali. 3 kali 1 berapa itu? Maka di sini nanti dapatnya 3 kali 1, 3. Ini 3 kali minus 2, minus 6. 3 kali 3, 9. Dan 3 kali minus 5, minus 15. Nanti di ruas kanan bentuk matriksnya menjadi 3 minus 6, 9 minus 15. Jadi kita bisa dapatkan hubungan kesamaan matriks ya. Nah, karena kita sudah dapatkan persamaan matriks begini, maka kita bisa tuliskan A tambah 1 itu sama dengan 3 ya. A tambah 1 sama dengan 3. Maka kita punya A sama dengan 2. Terus di baris pertama kolom kedua, itu kita punya hubungan min 9 tambah B sama dengan minus 6 ya. Maka kita punya B sama dengan minus 6 ditambah 9. Hasilnya 3. Oke, jadi kita sudah mendapatkan dua variabel ini. Nilai A sama B. Tinggal kita substitusi di P. Tinggal 3 kali 2. Wih, kecil banget. 3 kali 2 dikurang 2 kali 3. Hasilnya 6 kurang 6. Hasilnya adalah 0. Ternyata nilai kuantitas P kita adalah 0. Hubungannya dengan Q apa? Oh, ternyata sama teman-teman. Makanya jawabannya adalah Charlie ya. Oke. Semoga teman-teman di sana paham ya dengan penyelesaian soal seperti ini. Oke. Oke, gimana? Seru? Ya, coba kita lihat dulu di kolom komentar. Apakah pada menjawab C? Oh, ternyata ada ya guys yang menjawab C. Gitu. Mantap, mantap. Kalau yang tidak dapat C, ya mungkin di kondisinya sekarang itu sedang mau berbuka begitu. Jangan dulu guys ya, karena masih belum azan ya. Azan maghrib maksudnya. Jangan sampai kalian buka di azan zuhur gitu. Oke ya. Oke, silakan di screenshot dulu untuk penyelesaian soal seperti ini. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oh, ini. Oke, jika persamaan AB3 min 1 dikali XY sama dengan minus 6 minus 2 memiliki banyak solusi. Oke, kita tandai di sini ya. Jadi persamaan ini punya banyak solusi. Banyak solusi. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, ya modelnya sama yang seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita coba mencari nilai A sama B-nya ya. Ini A sama B-nya. Nah, sekarang kita tandai dulu. Apa maksud dari persamaan punya banyak solusi? Nah, perhatikan baik-baik. Kita punya matriks seperti ini. Kalau kita kalikan, ya, berarti kita tulis AX ditambah BY, A kali X ditambah B kali Y sama dengan sama dengan 6 ya. Terus 3 dikali X ditambah min 1 kali Y, berarti minus Y, sama dengan minus 2. Oke. Maksud dari punya banyak solusi, itu ternyata adalah
persamaan 1 dan 2 itu saling berkelipatan, teman-teman. Ya, saling berkelipatan. Jadi, bisa kita tulis, ya ternyata persamaan 1 ini adalah hasil perkalian antara persamaan kedua dengan suatu bilangan. Ya, hasil perkalian persamaan 2 dengan suatu bilangan. Bilangannya itu apa? Kita langsung lihat saja dengan cara lakukan pembagian antara 6 sama minus 2. Ternyata kita punya 6 dibagi minus 2 sama dengan minus 3. Oh, ternyata persamaan pertama ini adalah persamaan 2 dikali dengan minus 3 ya. Persamaan 2 dikali minus 3. Jadi yang kita lakukan di persamaan kedua ya langsung saja kali dengan minus 3. Berarti minus 3 dikali dengan persamaan pertama 3x min y sama dengan minus 3 dikali minus 2. Maka kita punya min 3 kali 3x minus 9x min 3 kali minus y plus 3y sama dengan sama dengan 6 ya. Oke, jadi inilah bentuk persamaan pertama yang di sini nih. Oke, dengan demikian kita sudah mendapatkan nilai A-nya, yaitu minus 9. Sedangkan nilai B-nya adalah 3 ya. Nah, berarti yang besar mana? Si Kui. Maka jawaban dari soal ini adalah bravo. Oke. Gimana? Singkat, padat, dan jelas. Ya. Oke, semoga teman-teman di sana paham dengan soal seperti ini ya. Ingat, kalau kita punya banyak solusi, berarti persamaannya ini saling berkelipatan ya. Kak, bagaimana kalau tidak banyak solusi? Atau bisa dibilang tidak ada solusinya. Kalau tidak ada solusi itu kalau tidak konsisten dengan persamaannya. Seperti ini. Kita punya 3x minus y sama dengan minus 2. Di lain sisi, kita punya 3x min y sama dengan 5. Nah, ini kan persamaan yang sama nih. 3x min y, 3x min y, tapi hasilnya beda. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan yang tidak punya solusi. Karena tidak konsisten yang di sebelah kanannya. Ini tidak punya solusi. Kalau yang punya solusi, tepat satu solusi itu kalau kalian bisa menemukan nilai x. Nilai x sama y itu punya satu angka ya, gitu. Maksudnya kayak punya satu solusi begitu. Oke, paham ya dengan soal seperti ini? Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, jika matriks P bentuknya A0, A plus 4 minus 3, maka P inverse adalah 10, B min 13. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana kuantitas P itu menunjukkan nilai B, sedangkan Q itu 2 ya. Nah, kita punya matriks P, dan inverse dari matriks P itu seperti itu ya. Nah, maka yang kita lakukan, ingat, kita sudah punya sebelumnya sifat dari inverse. Yaitu kalau kita kalikan matriks P dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matriks identitas ya. Ya, langsung saja kita kalikan matriks P dengan inverse-nya. Ya, A kali 0, A0, A plus 4 minus 3, kita kalikan dengan matriks 1, 0, B min 1 per 3. Nah, matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1 ya. 1, 0, 0, 1. Oke teman-teman, kita fokus sama apa yang kita cari, yaitu nilai B. Berarti kita lihat posisi nilai B di mana? Ternyata posisinya itu ada di baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Kita lihat ini ada operasi perkalian. Berarti kalau kita punya baris, kalau kita kalikan dengan matriks
baris kedua kolom pertama, maka nanti posisinya itu ada di sini. Nah, hasilnya itu nanti di sini nih. Oke? Di baris kedua kolom pertama ya. Nah, berarti yang kita cari adalah langsung saja. Kita lebih singkat carinya itu langsung saja ini kayak gini nih. Berarti kita kalikan baris kedua yang ini, baris kedua dan kolom pertama ya. Baris kedua dan kolom pertama. Maka kita dapatkan A tambah 4 dikali 1 ditambah minus 3 kali B. Nanti hasilnya adalah 0 ya. Tapi kita ada kendala nih, tidak dapat nilai A-nya. Nah, bagaimana cara mencari nilai A? Ya langsung saja kita lihat di sini, ruas kiri. Ternyata nilai A itu ada di baris pertama ya. Nah, berarti kita bebas saja nih mau pilih yang mana, baris pertama dikali kolom kedua, kolom pertama atau baris pertama dikali kolom kedua. Tapi karena kolom pertama di sini tuh ada variabel B dan kolom kedua ini tidak ada variabel, maka yang kita pilih langsung saja kalikan baris pertama dan kolom kedua. Nah, kalau kita kalikan baris pertama dan kolom kedua, maka hasilnya nanti adalah yang di sini tuh posisinya yang baris pertama kolom kedua, yaitu yang ini 0 ya. Nah, maka kita tulis kembali nih yang hijau ini nih. Berarti A kali 0 ditambah 0 kali minus 3 ya. 0 kali min sepertiga. Hasilnya adalah ternyata 0, teman-teman ya. Berarti kita cari lagi nilai A yang di sini nih. Ada di baris kedua. Berarti kita coba pakai perkalian baris kedua dengan kolom kedua. Maka nanti hasilnya yang ini nih. Baris kedua, kolom kedua. Berarti, ternyata A tambah 4 dikali 0 ditambah min 3 kali minus sepertiga. Ternyata hasilnya adalah, ini kan A tambah 4 kali 0 kan hasilnya 0 ya. Terus min 3 kali min sepertiga hasilnya 1. Ternyata 1 gitu. Nah, ternyata yang kita dapatkan adalah ternyata semua nilai semua nilai A kita bisa masukkan gitu ya. Semua nilai A bisa kita masukkan karena kita ternyata mendapatkan suatu persamaan di sini, kesamaan yang menyatakan bahwa ya hasil operasi kita hasilnya 0 gitu. Sama ini yang ungu ini hasilnya 1. Berarti nilai A di sini kan bebas begitu. Berarti bisa negatif, bisa positif maupun 0 begitu ya. Nah, berarti coba kalau kita masukkan nilai A-nya positif deh. Misalkan 1 ya. Kalau saya masukkan A-nya sama dengan 1, maka kita punya A tambah 1 tambah 4, 5 dikali 1 ditambah, berarti minus 3B ya. Minus 3B sama dengan 0. Maka kita punya 3B sama dengan 5. Maka kita punya B-nya adalah 5/3. Nah, kalau di kondisinya A-nya positif, itu nilainya 1, maka B-nya itu 5/3. Yang nilainya itu kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Nah, coba kalau kita ambil A-nya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 0 tambah 4, 4. Dikali 1, 4 juga. Dikurang 3B sama dengan 0. Maka kita punya 3B sama dengan 4. Maka B-nya sebesar 4/3. Yang dimana nilai B 4 sama dengan 4/3 ini, itu masih kurang dari 2 ya. Oke. Sampai sini kita sudah menemukan konsisten ya. Kekonsistenan di mana nilai B-nya itu kurang dari 2. Nah, coba kita pakai yang negatif. Misalkan nilai A-nya sama dengan
Contohnya berapa ya? Minus 5 deh. Berarti minus 5 tambah 4, minus 1 dikali 1 minus 1, dikurang 3B sama dengan 0. Maka kita punya 3B sama dengan minus 1, maka kita punya B sama dengan min 1/3. Yang ternyata kurang dari 2, teman-teman ya. Ternyata ketiga kondisi ini, kondisi nilai A, itu konsisten. Semuanya kurang dari 2. Maka bisa kita nyatakan bahwa nilai P kita itu kurang dari Q. Ya. Maka jawabannya adalah bravo. Ya. Nah, jadi teman-teman, jika kalian menemukan kondisi seperti ini, yang bisa jadi akan didapatkan ketika UTBK, itu kalian harus ngecek semua kondisinya. Kemungkinan nilai A-nya bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Kita lihat, ternyata nilai B-nya kita itu semua kurang dari 2. Kalau dia ada salah satu saja di sini yang lebih dari 2 atau sama dengan 2, maka jawaban kita nanti adalah D ya. Gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya dengan case soal seperti ini. Oke, silakan di screenshot. Oke, kalau sudah, kita pindah ke soal berikutnya. Ini dia. Perhatikan pernyataan berikut. A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah 2AB. Oke. Terus pernyataan 2, AB inverse sama dengan BA inverse ya. Dan seterusnya. Berapakah dari pernyataan di atas yang bernilai benar? Perhatikan bahwa A sama B ini bukan sebuah variabel yang menunjukkan angka ya, tapi yang menunjukkan matriks. Oke. Jadi ini adalah matriks ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu di pernyataan 1. Pernyataan 1 dia bilangnya matriks A ditambah B jika dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ditambah 2AB. Oke, kita tuliskan seperti ini. A tambah B pangkat 2 hasilnya adalah, nah, di matriks itu kita tidak boleh melakukan cara operasi pangkat 2 seperti di angka biasa. Ya, jadi yang kalian lakukan, tulis dulu seperti ini. A tambah B dikali A tambah B. Nah, ya seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya di pelajaran aljabar, cara mengalihkan seperti ini langsung saja adalah A kali A, itu A pangkat 2, terus A kali B AB, ditambah B kali ABA, ditambah B kali B, B pangkat 2. Nah, Kak, kira-kira AB tambah BA bisa disatukan nggak? Ternyata, di matriks itu tidak mengenal sifat komutatif perkalian, teman-teman. Sifat perkalian dua matriks tidak mengenal sifat komutatif. Jadi tidak bisa ditukar tuh perkaliannya. Jadi kalau kita tulis A kali B, matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A ya. Oke. Jadi, kita tulisnya seperti ini saja. Jadi, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah AB tambah BA. Nah, jawaban kita ini berbeda sama pernyataan di nomor 1. Maka, jawabannya adalah salah ya. Pernyataan 1 salah. Lanjut, pernyataan 2. Matriks inverse dari A inverse B sama dengan BA inverse. Nah, kalau yang ini, kita mengenal sifat kalau kita inverse-kan, yang ini tuh, ini bisa menjadi pangkat dari, misalkan ini matriks A, kalau inverse-kan jadi A inverse begitu. Tapi nanti konsekuensinya, dia akan tukaran sama matriks B inverse ini. Nah, B inverse kalau di-inverse kan jadi matriks B. Nah, maka jawabannya benar ya.
pernyataan 2. Nah, pernyataan 3 itu sama persis seperti yang di pernyataan 1. Kalau kalian lakukan, ternyata dia dapatnya seperti ini nanti. Paling di sini diganti sama minus ya. Diganti dengan minus. Nah, maka pernyataan 3 bisa katakan benar juga. Sedangkan pernyataan 4 itu sudah kita notice sebelumnya bahwa perkalian dua matriks tidak mengenal sifat komutatif atau bisa ditukar gitu. Nggak bisa ditukar ya. Jadi pernyataan 4 salah. Maka jawabannya adalah hanya 2 yang benar. Oke? Nah, soal ini menjadi soal terakhir untuk pertemuan kita. Jadi semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa membantu teman-teman SMA se-Subprovinsi Sulawesi Selatan bisa mempersiapkan UTBK-nya dengan baik. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Yayat. Kata-kata hari ini adalah tidak di atas ada elang, di bawah ada orang. Tidak apa-apa, kita tidak punya ayang. Yang penting kita punya Allah yang Maha Penyayang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.